Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Pratiwi dengan NIM 21075-12009 dari kelas pendidikan biologi ICP. Di sini saya akan membahas pewarisan sifat hukum Mendel. Gregor Johann Mendel adalah ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang Rches. Mendel menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu diwarisat dalam tanaman kacang Rches mengikuti pola-pola tertentu, sekarang disebut sebagai hukum Mendel. Makna mendalam dari karya Mendel tidak diakui sampai pergantian abad ke-20. Ketika ditemukan kembali, hukum-hukum Mendel memprakarsai ilmu genetika modern. Hukum Mendel 2. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak tergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, alel dengan gen sifat yang berbeda tidak saling memengaruhi. Mendel melakukan persilangan dihibrid persilangan dua sifat beda dengan berbagai kombinasi dua sifat, contoh bentuk biji dan warna biji. Karakter dari bentuk biji adalah bulat dan keriput. Karakter dari warna biji adalah kuning dan hijau. Persilangan dihibrid dilakukan terhadap P. Sativum gallus murni berbiji bulat berwarna kuning, Y besar R besar dan R besar, dengan gallus murni berbiji kisut berwarna hijau, Y kecil, R kecil. Hibrid F1 yang didapatkan adalah tanaman kacang berbiji bulat berwarna kuning. Selanjutnya, F1 dibiarkan untuk menyerbuk sendiri atau self-cross dan menghasilkan hibrid F2 dengan 4 karakter, yaitu yang pertama, tanaman berbiji bulat berwarna kuning, tanaman berbiji bulat berwarna hijau, tanaman berbiji keriput berwarna kuning, dan tanaman berbiji keriput berwarna hijau. Seperti eksperimen monohibrid, Mendel melakukan perhitungan terhadap masing-masing variasi dan didapatkan jumlah untuk masing-masing variasi secara berturut-turut adalah 315, 108, 101, dan 32 tanaman. Jadi rasio 72 pada persilangan dihibrid ini adalah 9,4 dibanding 3 banding 1 banding 1. Rasio ini dianggap setara dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Hukum 2 Mendel atau asortasi bebas. Hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, asortasi itu artinya berpasangan. Hukum 2 Mendel bisa diamati pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Tujuannya supaya kita bisa tahu pewarisan dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama kayak induknya atau tidak. Pada hukum Mendel 2 atau yang juga dikenal sebagai hukum independent assessment atau hukum pengelompokan gen secara bebas, menyatakan bahwa bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Keberadaan hukum Mendel 2 ini berlaku untuk persilangan dihibrid dengan dua sifat yang berbeda. Pada persilangan dihibrid, misalnya terdapat suatu individu dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil, maka A besar dan A kecil serta B besar dan B kecil akan memisah yang kemudian pasangan tersebut akan bergabung secara bebas. Melalui hal tersebut, maka kemungkinan gamet
atau sel kelamin yang terbentuk akan memiliki sifat A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Singkatnya, melalui hukum Mendel 2 ini menyatakan bahwa alel atau variasi gen dengan gen yang sifatnya berbeda itu tidak saling mempengaruhi. Hal ini juga menjelaskan bahwa gen yang menentukan tinggi tanaman, warna tanaman itu tidak saling berpengaruh. Perbedaan antara hukum Mendel 1 dan 2 paling kentara terlihat pada sifat yang disilangkan. Pada hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pembentukan gamet atau sel kelamin pada kedua gen induk yang berpasangan dengan alel akan memisah alias segregasi. Hal itu menyebabkan setiap gamet akan menerima satu gen dari induknya, sementara pada hukum Mendel 2 menyatakan bahwa jika terdapat individu berbeda satu sama lain dalam dua pasang sifat atau lebih, maka akan menurunkan sifat yang sepasang dan tidak bergantung pada sifat lainnya. Kesimpulannya, pada hukum Mendel 1 akan mengalami proses segregasi atau pemisahan sel secara bebas, sementara pada hukum Mendel 2 akan mengalami pengelompokan gen secara bebas. Persilangan dihibrid. Melalui percobaan persilangan dihibrid ini, Mendel mencoba melibatkan dua sifat sekaligus dan menyimpulkan bahwa dalam proses pembentukan gamet atau sel kelamin, maka setiap pasang alel dalam satu lokus akan bersegrasi secara bebas dengan pasangan alel lokus lainnya dan akan berpadu secara bebas dengan alel dari lokus lainnya. Singkatnya, monohibrid adalah hibrid dengan sifat berbeda, sementara dihibrid adalah hibrid dengan dua sifat yang berbeda. Kala itu, Mendel menggunakan tanaman ercis sebagai objek pengamatannya dengan alasan yang pertama, memiliki pasangan sifat beda yang mencolok atau kontras, yang kedua, melakukan penyerbukan sendiri atau autogami sehingga sifat turun-menurunnya cenderung tetap. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, cepat untuk menghasilkan keturunan. Yang kelima, dapat memiliki keturunan dalam jumlah banyak. Proses persilangan dihibrid memiliki ciri khas berupa: yang pertama, persilangan dilakukan dengan memperlihatkan dua sifat yang berbeda. Yang kedua, jumlah gamet atau sel kelamin yang terbentuk pada setiap individu adalah 4 atau 2N. Yang ketiga, fenotip individu atau ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Yang keempat, akan ditemui sekitar maksimal 16 variasi genotip pada F2. Itulah yang saya telah sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.